Saya mengatakan saya tidak berbohong, tapi saya mengatur berita. Mengatur berita. Iya. Oke. Jadi saya tidak mengatakan saya tidak akan membohongi masyarakat, tapi saya akan atur berita. Tapi artinya Anda pasti akan dibully habis-habisan karena bukan Anda, maksudnya pemerintah akan dibully. Iya. Kesalahanmu sendiri kok beli ya. Nggak usah Mas, itu yang sakit. Tadi Pak Rani bilang dari WA, nggak ada gunanya untuk yang sakit supaya tidak menulari orang lain kalau sakit. Tapi yang sehat nggak perlu. Yang pertama, jangan sampai informasi tentang eskalasi penyakit ini ditutupi karena keresahan pemerintah sendiri. Karena informasi ini sangat penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa ini real. Kalau memang sudah tak terhindarkan, ya beritahu aja bahwa benar-benar ini adalah berbahaya sehingga orang betul-betul lakukan yang diinginkan presiden, physical distancing, karantina lokal. Saya tuh berpikir begini, kalau saya berada di pemerintahan, saya tuh sempat bikin konten tentang coronavirus di podcast saya. Saya bilang kalau saya berada di pemerintahan, mungkin saya akan bohong terhadap masyarakat. Kenapa saya akan bohong? Karena kalau saya terang-terangan dan sebagainya membuat masyarakat panik, ini malah senjata makan tuan. Betul. Saya lebih baik bergerilya di belakang untuk menyelesaikan masalah ini, tapi membuat masyarakat tenang. Gitu. Kan ada white lies ya, kebohongan putih gitu Pak ya, yang supaya itu menenangkan gitu. Karena tadi saya sempat ngobrol juga gitu. Karena kadang-kadang masyarakat ini dikasih tahu yang benar ribut, nggak dikasih tahu merasa dibohongin gitu. Kita kemarin kan negatif dikira enggak, begitu positif bingung. Nah itu dia. Kan sebenarnya gini Pak, maksudnya gini, saya yakin Bapak juga tahu lah bahwa ketika kita bilang negatif itu pasti kemungkinan sudah ada yang kena, kita tahu lah. Tapi maksudnya kita berusaha untuk menenangkan masyarakat dulu intinya kan. Nah, gimana Pak? Maksudnya sekarang apa yang terjadi? Anda bukannya dianggap akhirnya jadi membohongi masyarakat tapi? Saya tidak melihat dalam perspektif bohong ya. Mengatur kebenaran menurut saya. Paling tidak secara moral saya tidak mengatakan saya berbohong. Cuman saya harus atur informasi. Karena masyarakat kita belum siap. Betul. Tidak semua berita baik membawa dampak baik. Meskipun pada suatu saat juga tidak semua berita jelek membawa dampak jelek kan. Artinya bagaimana memanajemen berita. Yang kita tujukan adalah bukan kontennya, bagaimana masyarakat menerima berita itu kan. Siap apa tidaknya. Iya. Itulah pencaksilat kita sekarang dengan berita. Itulah kemudian pencaksilat kita dengan berita. Saya mengatakan saya tidak berbohong, tapi saya mengatur berita. Mengatur berita. Oke. Jadi saya tidak mengatakan saya tidak akan membohongi masyarakat, tapi saya akan atur berita. Tapi artinya Anda pasti akan dibully habis-habisan karena bukan Anda, maksudnya pemerintah akan dibully Iya, habis-habisan. kalau saya pikir itulah rezeki pekerjaan saya. Semua pekerjaan ada risiko kan, tetapi kan bukan untuk kepentingan saya. Betul. Saya bisa nggak bertanya begini? Anda tidak perlu jawab Pak Yuri ya. Saya boleh nggak bertanya gini? Anda nggak perlu jawab. Apakah sebenarnya masih ada bukan kebohongan ya? Anda mengatakan pengaturan berita ya. Oke. Apakah sebenarnya masih ada yang ditutupi oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat? Tidak perlu dijawab. Tadi Anda mengatakan saya nggak perlu jawab. Kalau saya jawab salah dong saya. Iya betul. Tidak sesuai order. Tidak.
Saya tidak menutup-nutupi, saya mengatur kapan sih harus tampil. Artinya you are doing social management gitu ya. Iya. Manajemen sosial supaya tidak terjadi hal yang lebih parah lagi. Saya harus berorientasi pada masyarakat yang tidak menjadi semakin kacau oleh sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dikacaukan gitu loh. Untuk apa harus kita kacau-kacaukan? Kan ada persepsi-persepsi kita, ada prediksi-prediksi kita yang sebenarnya itu kan cara berpikir kita di dalam menyusun sebuah respon. Tidak perlu kan masyarakat tahu. Tidak perlu masyarakat tahu. Jadi seperti yang misalnya saya katakan, kalau saya akan menyampaikan, begitu kemudian WHO sudah mengindikasikan bahwa ini this is public health emergency yang membutuhkan international concern, maka kita langsung segera teringat bahwa ini harus segera kita siapkan. Betapa kemudian di kementerian itu langsung dikumpulkan rapat, cek seluruh rumah sakit yang dulu kita siapkan untuk flu burung 100 batangin. Ternyata banyak yang nggak siap. Apa problemnya? Ada alat yang sudah terlalu lama, harus dikalibrasi. Setelah dikalibrasi ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Terus banyak sekali SDM yang harus dilatih lagi karena SDM yang lama yang dulu dilatih udah pensiun. Bahwa kita periksa satu-satu, kemudian dari sisi cegah tangkal semua bandara dicek lagi, KPKP dan sebagainya. Betapa kita berputar di situ, tapi kita nggak perlu teriak-teriak. Sedikit karena tadi Anda menyatakan bahwa mengingatkan pemerintah, kalau sedikit Anda membantu Anda petakan persoalan itu. Sebenarnya kalau boleh Anda memberi saran-saran apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam situasi seperti sekarang ini? Yang pertama, jangan sampai informasi tentang eskalasi penyakit ini ditutupi karena keresahan pemerintah sendiri. Karena informasi ini sangat penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa ini real gitu. Jadi ada yang bilang jangan kirim informasi buruk, nanti menurunkan imunitas, kirim informasi baik. Lo justru informasi buruk itu yang mesti diketahui oleh publik supaya mereka paham bahwa ini serius penyakit ini kan. Jadi kalau mau berikan pendidikan, justru kasih tahu faktanya begini, yang mati apa benar 400 atau cuma 120. Kan orang mau tahu kan betul-betul. Kalau memang sudah tak terhindarkan, ya beritahu aja bahwa benar-benar ini adalah berbahaya sehingga orang betul-betul lakukan yang diinginkan presiden, physical distancing, karantina lokal segala macam. Kan karena itu kan presiden menganggap ini harus ada percepatan penanganan. Itu berarti ada percepatan wabah kan logikanya begitu. Tapi orang nggak tahu ini berapa sih. Lalu apa yang disebut sebagai zona merah misalnya, kita nggak tahu di mana zona merahnya itu. Swab test nggak dilakukan, rapid test justru lambat rapidnya itu, sehingga sampai sekarang kita nggak tahu peta dasarnya apa itu. Akibatnya kita cuma dengar berita internasional bahwa sebetulnya risiko Indonesia itu 10 kali lipat yang diberitakan oleh BIN, bahwa sekian kali lebih berbahaya dari yang diucapkan oleh Pak Juru Bicara Presiden atau petugas segala macam kan. Jadi kesermerawutan informasi ini yang menyebabkan kita nggak tahu petanya seberapa besar. Kalau mau di lockdown, bisa beberapa kota yang potensial jadi epicentrum kan. Jadi data itu tetap orang bertanya tuh. Sementara pemerintah sampai lamban sekali untuk melakukan ini. Ya, Bung Rocky, ada juga yang mulai menyoroti mengapa dalam situasi seperti sekarang terkesan Presiden Jokowi dibiarkan sendiri gitu. Padahal kan banyak menteri-menteri lain yang bisa terkait, misalnya Menteri Tenaga Kerja, Menteri Sosial, Menteri Desa dan sebagainya. Ini sama sekali mereka tidak pernah muncul di publik. Anda melihat itu. Minggu lalu saya terangkan bahwa saya kira cuma 2-3 orang yang mengelilingi presiden dan membrief dia dengan info-info yang dalam kepentingan bisnis mata-mata itu. Nah itu bahayanya kan. Karena Menteri Desa mestinya tahu tentang desa mana yang sudah melampaui daya tahan ekonomi lokalnya itu kan. Paling nggak kita juga tahu kalau kita masyarakat sipil mau melakukan menyumbang misalnya kemana gitu. Semua orang beredar kiri kanan soal jadi volunteer, padahal itu bolak-balik doang tanpa ada desain. Karena bukan salah mereka, pemerintah nggak punya datanya, petanya di mana gitu. Sampai sekarang
Kita nggak tahu. Jakarta aja kita nggak tahu petanya di mana. Anies barusan ucapan kami akan bikin laboratorium sendiri. Loh, dari awal mestinya kan pemerintah suruh DKI bikin laboratorium sendiri karena kalian punya dana, kalian potensial jadi epicentrum. Nggak ada ucapan itu dari istana. Justru istana mencoba melarang Anies mengambil inisiatif. Sekarang Anies ambil inisiatif. Dia mau bikin laboratorium walaupun udah terlambat. Kan? Jadi koordinasi kebijakan yang benar-benar kacau, dan kekacauan koordinasi itu segera berhadapan dengan peningkatan social unrest, peningkatan keresahan publik di daerah-daerah. Itu bahaya. Dan ya bagi saya hanya bisa, saya nggak tahu mau ucapin apa kan, selain meminta agar supaya percepat pemantauan pemerintah, percepat proses pemetaan itu, kan cuma itu. Sambil kita meminta agar supaya netizen, followers, tolong patuhi prinsip-prinsip dasar perlindungan diri itu. Physical distancing, segala macam, yang udah diucapkan juga oleh semua orang. Jadi keadaan ini yang begitu meledak, jadi problem psikososial besar minggu depan, kita semua kelabakan. Ya. Oke. Jadi sebelum kita kelabakan, menurut saya yang paling penting bagi publik, bagaimana kita menyiapkan publik kan? Ini yang paling khawatirkan, paling rentannya di publik nih. Iya, publik. Jadi ya sebaiknya kita masing-masing komunitas bersiap diri sendiri dan membayangkan bahwa akan terjadi satu kegelapan total di dalam penanganan ini, dan jangan putus asa bahwa setiap komunitas yang bersiap diri dengan local wisdom bisa sebetulnya saling mengatur, karena sangat mungkin pemerintah akan gagal untuk menangani soal ini. Pepatah mengatakan, ada pepatah bilang begini, the darkest hour is that before the dawn. Saat yang paling gelap adalah sebelum fajar. Jadi sebaiknya kita berpikir akan ada kegelapan supaya kita bisa mengatur diri sendiri, menerbitkan fajar.